وفي علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Memasuki pada hadis yang ke-32 dari kitab Mukhtasar Ahadits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Rawahu Syaikhani an Aisyah. Ahabbul a'mali utawi luwih senenge pira-pira amal ila Allahi marang Gusti Allah. Amal kang senenge marang Gusti Allah iku adwamuha luwih langgenge amal. Luwih langgenge amal. Wa in qalla lan senajan sedikit apa amal. Wa in qalla lan senajan sedikit apa amal. Salah satu kutipan hadis yang tertuang dalam kitab Mukhtasar Ahadits di sini menjelaskan tentang amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah telah menyampaikan ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha. Ahabbul a'mali, amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai, paling disenangi ilallahi oleh Allah. Pengen kita dua amalan sing disenangi Gusti Allah. Amin. Ternyata amalan yang disukai Allah, yang dicintai Allah, amalannya semacam apa? Ya. Apakah kudu sembahyang sing sholat, sing wakal? Ternyata di sini hadis menjelaskan ahabbul a'mali ilallah. Ternyata amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah adwamuha. Adwamuha di sini yaitu luwih langgenge amal. Maksudnya luwih langgenge amal ini amalan yang dikerjakan secara rutin. Adwamuha. Makanya bahasanya adwamuha sering kita kenal, sering kita dengar, yaitu dengan istilah amalan mudawamah. Jadi salah satu amal ini ada yang dilakukan secara istiqomah, ada amalan yang dilakukan secara mudawamah. Beda ya. Istiqomah dewe, mudawamah dewe. Saja. Mudawamah iki langgeng. Bahasa Jawa langgeng. Langgeng itu ya amalan sing dilakukan secara terus-terusan. Secara terus menerus. Iku mudawamah. Langgeng aja
terus menerus, bahasa intelektual ya continue. Bahasa jare wong guru ilmiah ya continue jare wong duwe ajeng. Jadi amalan iki anak kita ini dalam beragama kapan jadi istilah wong Jawa kudu tetep pajeg ajeg. Jadi sedulurnya ajeg nih tetep dikit. Jadi bisa langsung ajeg. Jadi tetep pajeg ajeg ya jadi ini ajeg ini. Jadi kalau jejen lengkap gitu, sempurna gitu jejen. Orang-orang pun bilang orang. Jadi akabul amal, amalan ibadah, terutama khususnya adalah amal ibadah. Mari kita introspeksi. Kembali dulu antara istiqomah dengan mudawamah. Istiqomah adalah berkaitan dengan kesinambungan iman, dengan kesinambungan iman ataupun dengan akidah. Juga berkesinambungan atau berhubungan dengan amalan batin. Salah satu contohnya adalah di dalam hati kita telah tertancap keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul atau utusan Allah. Ini baru namanya tetedur kita. La ilaha illallah ini. Sedurunge ajeng nih tetep dikit. Dia sabun. Kuatkan di dalam hati keimanan. Karena di dalam kaitan istiqomah di sini kita telah melakukan istiqomah hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Allah dan utusan para malaikat dan ada keteguhan iman. Berhubungan dengan keteguhan iman, berhubungan juga dengan ketakwaan, yaitu senantiasa menjalankan perintah dan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan. Ini istiqomah. Alhamdulillah kita semua masih istiqomah, senantiasa beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita masih benar-benar syahadatain, berarti kita masih istiqomah. Ini istiqomah. Kemudian bagaimana dengan mudawamah? Adapun mudawamah di sini adalah berhubungan dengan rutinan amal. Berhubungan dengan rutinitas amalan. Contoh Mudawamah ini berhubungan dengan rutinitas amalan. Contoh yang sering kita lakukan, sholat. Masihkah kita terus-menerus melaksanakan sholat? Pertanyaannya, sholat kita ini sudah dianggap rutin atau belum? belum. Sebab suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan amalan rutinan bukan musiman.
Paham? Ya. Suri tauladan, keteladanan Nabi dalam beramal adalah melakukan amalan rutinan, bukan musiman. Pertanyaannya tadi, sholat kita ini sudah dianggap rutinan atau musiman? Rutinan. Rutinan. Musiman raya. Ada rutinan harian, ada rutinan mingguan, ada rutinan bulanan, ada tahunan. Harian. Rutinan harian baik lah. Kalau yang dianggap rutin, suatu amal yang dilakukan secara terus menerus. Kalau musiman, Bisa. seminggu sembahyang, seminggu pereng, minggu maning sembahyang maning, dibure seminggu maning, pun sing arane musiman. Ora. Makanya sholat kita ini sudah dianggap rutinan apa musiman? Rutinan. Kepengennya. Sebab Kanjeng Nabi melakukan amalan rutin, bukan musim. Dan sebab di sini Nabi pernah ditanya oleh sahabat Al-Qamah takon ning istri Nabi, yaitu Ummul Mukminin Siti Aisyah. Apakah Rasulullah ini mengkhususkan amalan-amalan pada hari-hari tertentu? Lakana amalu bimata. Dijawab oleh Siti Aisyah, tidak. Amalan Nabi adalah amalan yang dilakukan secara kontinu atau rutin atau wajib. Jadi kan Nabi orang mengkhususkan, dianggap rutin kabeh. Makanya ini pertanyaan bagi kita. Sholat kita ini apakah dianggap rutin atau musim? Alhamdulillah. Percaya hari siaran ini rutin kabeh. Siapa tuh bakal besok ya? Ada besok. Sebab amalan yang dicintai oleh Allah adwamuha, yaitu amalan rutin yang dilakukan secara terus menerus. Gambarannya amalan rutin yang semacam apa? Amalan rutin ini dilakukan secara terus menerus wa inqola senajan amalannya hanya sedikit, sekalipun meskipun amalannya sedikit. Contoh sholat, kita sholat 5 waktu. Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu ini 5 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dilakukan setiap hari. Berarti ini dianggap amalan rutin. Rada wujud paling berjamaah. Semua sholatnya baik, mungkin berjamaah. Anak nilai plus berjamaah. Sudahkah kita 5 waktu ini sholatnya dilakukan secara berjamaah 5 kali? Alhamdulillah. Alhamdulillah dilakoni walaupun anak lewat. Anak sing sembahyang jamaah maghrib baik. Pergi jamaah masih Anak. Tapi dapat orang jadi masalah. Sekalipun kita sholat berjamaah, sing dijokot maghrib baik. Wah ingkola nih seneng Gusti Allah. Senajan sholat berjamaah, sing dijokot maghrib. Wa ingkola. Ini amalan rutin yang dicintai oleh Allah, sekalipun amalannya sedikit, hanya sedikit. Makanya
insya Allah kalau kita sudah levelnya ini pada makom mudawamah, inilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wis dianggap rutin. Sholat sudah dianggap rutin ya. Alhamdulillah. Yuk kita cari amalan rutin yang lainnya. Sudahkah tilawatil Quran, baca Al-Quran sebagai amalan rutin? Alhamdulillah. Walaupun seayat orang ilok-ilok kaca sehuruf wis. Sudahkah kita membaca Al-Quran ini sebagai rutinan? Satu hari satu lembar, sedina selembar, sedina selembar. Insya Allah bakal khatam sampai selesai 30 juz. Amin ya Rabbal alamin. Pertanyaannya, bisa beli baca Al-Quran ini? Bisa baca Al-Quran ya? Memang saya tidak pintar baca Al-Quran sih. Bismillahirrahmanirrahim. Bit bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita semua ini sudah mudawamah dalam membaca Al-Quran. Di mana? Kapan pada saat kita mudawamah membaca Al-Quran itu? Pada saat kita melaksanakan sholat. Ibu-ibu sholatnya membaca Al-Fatihah betul? Baca ya? Alhamdulillah. Berarti baca Al-Quran tidak? Otomatis gitu. Sholat rutin, membaca Al-Quran pun sudah dianggap sebagai rutin. Ini bagi yang melaksanakan sholat. Setidaknya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Coba kita hitung, berapa kali kita mudawamah membaca surat Al-Fatihah? Pimpiran baca surat Al-Fatihah sedina semuanya. Isa ping apa? Berarti pira? Pitu. Subuh ping berarti sana ditambah asar ping apa? Ditambah maning turun papat. Wajib membaca Al-Quran 17 kali. Di sana dijelaskan membaca Al-Quran yang paling utama adalah di dalam sholat. Makanya bapak anak imam pada suratnya apa dawa-dawa aja bener. Enak ya adik-adik juga. Aja bener. Tapi yang imamnya perlu ngerti dewek ya. Agar saya nape maca Al-Quran sampai sedawa-dawa. Kayak lewat ini bega ya. Pusing imami baca surat Al-Baqarah sampai tekan perangkat. Ya kok sampai Kagak aluan ya. Kagak. Jadi ini, alhamdulillah kita dapat melakukan secara mudawamah membaca Al-Quran. Ini salah satunya. Jadi membaca Al-Quran yang paling utama adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Jadi jangan khawatir bagi kita yang buta huruf dengan Al-Quran. Dengan Al-Fatihah pun juga bagian daripada tilawatil Quran. Ini termasuk amalan mudawamah.
Artinya apa? Kita coba koreksi amalan apa saja yang sudah dilakukan secara mudawam. Nah, luru maning digulati maning amalan mudawam. Sholat rawatib. Menurut sholat rawatib. Sholat yang mengiringi di antara sholat wajib, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Iki sholat qobliyah ba'diyah dianggap rutinan tadur. Masih sholat bang dia jam dia dia aja ya rutin. Silakan sholat sunnah memang sebaiknya dilakukan di rumah, di rumah sebaiknya. Apabila ada catatan jika sholat qobliyah ba'diyah ini dilakukan di rumah akan menambah kemalasan, lebih baik ya. Maka sekiranya malas kayak beli yang tangan rumah bisa lanjut. Ya ini maju kejar barang-barang Anda. Ajar nama Anda ibu juga. Jadi mangga lakukanlah. Baik. Mantap guys. Amalan mudawam iki amalan ringan apa berat? Ringan berat. Tapi abot. Ringan berat. Abot teh kena apa? Kena terus-terusan ya mesti jadi masalah. Lakonane mah suwe si beli kena terus-terusan. Iki diantaranya yang menjadi rasa keberatan dalam melakukan amalan mudawam. Jadi sholat rawatib, mari ini kan salah satu amalan yang bergabung dengan sholat 5 waktu. Bukan niku mempratin beli kieu terus arepan balik dia dikit. Langsung maju baik. Krungu nih. Perasaan sholat langsung maju. Sebab Pak Kawis tekani masih jet pikiran deh. Yang temu kabeh. Jadi usahakan misalkan ada catatan yang seperti itu lebih baik dilakukan di tempat ibadah semula, yaitu dalam melaksanakan sholat wajib. Selanjutnya, ini masih contoh-contoh ini. Koreksi ya, koreksi amalan bagi diri kita sendiri terutama. Di antaranya adalah puasa. Apakah puasa kita ini sudah dianggap rutinan atau musiman? Musiman. Orang jawab. Puasa ini puasa wajib bagi umat Islam rutin 1 tahun 1 bulan. Rutinan umat Muslim dalam melaksanakan ibadah puasa yaitu 1 tahun dilakukan dengan 10 bulan. Yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah. Sudahkah puasa Ramadan kita ini sebagai rutinan? Alhamdulillah. Kapan ngomongnya kalau romo kang sing wis pacet wis tetep gula yakin amalannya dadi mudawamah kabeh. Tapi lamun ngomongnya kalau wong sing kurang tetep kurang pacet pasti padaman. Sembayangnya Mandek. baca Qur'ane puasane Harut. ngajine Lanjut. Ya, bantu. dosane blek Gede.
Wong orang kudu dikan kira-kira kita melakukan amalan ini dengan aja mandek. Sholat mau sudah mudawamah dilakukan aja dilakoni. Giliran mendapatkan kenikmatan menjadi orang kaya mari sembahyang. Sugi sih. Disugi mau karena sembahyang pengen sugi mau deh. Melarat kami sembayang. Ini perlunya kita melakukan secara mudawamah dalam beramal. Yes, puasa. Alhamdulillah orang-orang yang sudah keimanan dan ketakwaannya ini kuat, insya Allah akan kuat menjalankan amal secara mudawamah, secara terus. Puasa alhamdulillah tiap tahun dilakoni. Alhamdulillah. Rada cuman gini awan gini, ya akan sembahyang awan bengi ya. Puasanya awannya baik. Belum di puasa bengi. Puasa bengi belum awan baik puasa. Mali. Amalan siang kalau puasa. Masa bengi bae namanya nasi. Dulu ya. Yuk kita koreksi lagi. Berkenaan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Menghidupkan malam hari dengan ibadah. Abot. Sudahkah kita secara terus-menerus melaksanakan mengisi malam hari dengan beribadah, terutama pada seperempat hari atau sepertiga malam, jam 12 wujud. Jelas. Contoh sholat tahajud. Sholat tahajud kita nih rutinan musiman. Rutin. Jelas. Rutinan iki bagi wong sing wis istiqomah. Sing durung istiqomah, pikiran lagi blenger sembahyang. Kebuan. Bakal menggawe berpergian. Melek. Sudahkah kita sholat tahajud ini sebagai amalan rutin? Belum. Abot. Jelas. Akan bantau. Jelas. Kabutan badan, tak kabutan amal. Tegas. Kabutan mata. Kabutan mata. Kan itu baik. Hei. Jadi memang ada resep. Maka pengen kita bisa berusaha tangi bengi terus nglakoni sholat tahajud, sholat hajat, sholat cece. Tangi ya dikit, misalkan kita jam 3 atau jam setengah 4 tangi. Ibu bakal beli ilok tangi. Ini mau yoga. Mau tangi pada. Turu mandi. Tangi terus mancing di kamar, mandi. Jomot banyu, buang banyu. Tambuhan banyu gelajar. Tinggal berlaku jomot banyu, buang banyu. Buang banyu. Bukan jomot banyu. Jomot banyu udah enak. Jomot banyu kan bawa tuh. Jomot banyu udah namanya di batok. Kali sing niatnya arepan jomot banyu, insya Allah gelar tuh saya.
Sampai sebenarnya kan gelaran. Gelar sajadah. Bukan gelar kelas sama Jadi melatih diri agar bisa melakukan sholat malam minimal padu apa ya sekarang ya? Delopong apa? Dodok madu dodok apa gitu? Duduk dikit sujudan. Gelar sajadah. Iya, duduk dikit. Padu delopong. Ya bengong lah bahasa Indonesia. Ya konen limpang mah. Baik, kalau banyak itu baik. Padu dodok main dikit. Bukan lima dulu yang dodok main padu dikit. dan dodok bareng ngantuk dia turu mandi. Bokatan karing kiam kan mendirikan malam hari dengan ibadah. Ngadegin itu bisa berdiri ya nih. Ini dodok apa ini bisa dulu sejadah. Sampai kapan duduk aduh. Sampai tahu dodok orang suwe limpang ini dalam rangka latihan. Masa iya sedina-dina lebih bisa dodok baik kapan ada ya kan bukan logikanya seperti itu kan. Sejadah uji gelar ya masa sedina-dina masih dodok baik orang ada kan. Ya berarti latihan dodok. Ini dalam rangka latihan. Insya Allah tidak akan berpikir bisa mendirikan sholat pada malam hari. Tahajud, walaupun tahajudnya mung rakaat. Siapa tahu kalau rakaat pragat turun. Saking enaknya turun. Tangi-tangi jambon bagian jambon orang dalam zaman langsung sampai subuh. Ini jadikanlah kira-kira sholat malam kita ini sebagai amalan apa mari mohon maaf seusia bis di atas 40. Kira-kira kalau usianya ini sudah di atas 40 belajar istiqomah sudah mudah wafat ini